Tugas kita adalah minta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Tidak usah ngurusi apakah dia memaafkan kita atau tidak. Kalau dia memaafkan kita, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan kita, kita sudah dimaafkan oleh Allah. Dan orang yang tidak memaafkan itu, dia punya kerugian sendiri. Apa ruginya? Kesalahannya tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Orang minta maaf saja kepada dia tidak memaafkan, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosanya? Oleh karena itu, kalau ada orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, nangis-nangis sampai keluar air mata habis saat malam hari munajat kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, astagfirullahaladzim, sampai air darah yang keluar, umpamanya air mata darah yang keluar, tidak akan diampuni oleh Allah selama dia tidak mau memaafkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Bait Nurul Haq yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan tahun ini dengan bulan Ramadan seperti tahun yang lalu. Hanya saja jangan biarkan Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun yang kemarin. Kita buat Ramadan tahun ini mestinya lebih bagus dari Ramadan tahun kemarin. Seseorang ulama bernama Adil, beliau menyampaikan, kam tahassara minna, berapa banyak di antara kita yang rugi fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Kenapa kok banyak di antara kita yang rugi? Li'adamin tifadi syahri Ramadan, karena tidak mau memanfaatkan bulan Ramadan ini. Kenapa kok bulan Ramadan ini perlu dimanfaatkan? Karena di bulan Ramadan ini siapa orang yang beramal, amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang bersedekah, sedekahnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang puasa sunnah, siapa yang sholat sunnah, sholat sunnahnya itu dilipat gandakan oleh Allah, dan bahkan pahalanya seperti pahala sholat wajib. Artinya Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan berkah. Di mana keberkahan itu, berkah itu apa sih? Berkah itu adalah ziyadatul khairi wal manfaah. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan dan manfaat. Orang kalau memiliki harta lebih banyak tapi hartanya tidak bermanfaat, itu tidak berkah hartanya. Punya harta sakit-sakitan terus sampai hartanya habis, itu artinya hartanya itu tidak berkah. Kenapa kok tidak berkah? Karena hartanya itu barangkali diambil dari cara yang tidak halal. Kemudian kalaupun diambil dengan cara yang halal, barangkali dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah At-Taubah, di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walladzina yaknizuna fiddata wadh-dhahaba walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk emas, menumpuk-numpuk perak, ditumpuk, tapi 2,5% tidak mau mengeluarkan dari apa yang kita tumpuk itu. Punya emas, nabung emas, ngumpulin emas, tetapi tidak
berikan sedekah wajibnya yaitu zakatnya 2,5%. Lalu bagaimana kalau emasnya perhiasan? Emas perhiasan menurut Imam Syafi'i tidak perlu mengeluarkan zakatnya kalau perhiasan. Ini bukan perhiasan umpamanya emas apa itu yang itu? Antam. Iya, emas batangan. Bukan emas yang jalan-jalan. Yang emas jalan-jalan cukup dikasih sedekah saja dia. Jangan dia dijadikan sedekah. Nanti diambil orang. Nah, ketika orang yang suka menumpuk-numpuk harta seperti itu tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, tidak memberikan nafkah di jalan Allah, artinya tidak mengeluarkan zakat 2,5%, maka Allah gerem dengan memberikan peringatan, fabasyirhum, berikan kabar gembira. Loh, orang yang tidak mengeluarkan zakat kok malah diberi kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Kalau memberikan kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih, itu kira-kira kabar gembira apa? Itu kata orang Jawa itu ngelulu itu namanya. Artinya apa? Menyuruh akan tetapi sesungguhnya melarang. Misalnya gini, kita punya anak itu kita larang jangan main ke semak-semak itu karena semak di situ banyak durinya. Masih merengek-rengek sama mamanya, "Ma, aku main situ." Akhirnya mainlah. Begitu main ketusuk duri kakinya, bengkak sebengkak semangkok kakinya, umpamanya begitu. Itu namanya merintah tapi sesungguhnya adalah melarang. Di bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Berkah itu artinya tambahnya manfaat dan juga tambahnya kebaikan. Ketika seseorang sudah memperoleh harta dengan cara yang halal, tetapi kok masih dikasih cobaan, dikasih sakit umpamanya, yang seperti itu bisa jadi bukan hartanya yang tidak berkah, tapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dikasih cobaan. Kenapa kok dikasih cobaan? Orang yang dikasih cobaan itu, maka pahala orang yang dikasih cobaan kalau dia terlepas dari cobaan itu, lulus istilahnya, lulus ujian, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan derajatnya dinaikkan lagi oleh Allah. Ada seorang nabi, yang nabi ini dia pingin naik derajatnya, lalu dia berdoa, Allahumma anzilil bala'a, ya Allah turunkan bala. Dia minta bala. Di sini ada yang suka doa minta bala? Enggak ada ya? Ya. Ada nabi suka minta bala. Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud diijabah doanya oleh Allah. Baik Daud, engkau akan dikasih bala hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, bulan sekian. Kira-kira seperti itu. Diijabah. Akhirnya apa? Dikirim seekor burung yang sangat indah. Burung itu dikiranya dia itu adalah burung dari surga karena cantiknya luar biasa. Kalau misalnya kita ke pasar burung sana nggak ada yang bisa menyaingi cantiknya itu. Suaranya indah, cantiknya indah. Nabi Daud itu kan kalau dia melantunkan suara, burung yang terbang pun dia sanggup berhenti di tempat itu untuk mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya karena saking cantiknya burung itu mau diambil oleh Nabi Daud. Diambil, lari ke jendela. Dia akan masuk ke istana. Kemudian di jendela didekati. Mau diambil, lari ke jendela lain. Mau diambil lagi, keluar. Dikejarnya di luar. Sampai di luar, dikejar terus sampai masuk ke dalam hutan. Ketika masuk ke dalam hutan itu, di situ tiba-tiba saja dengan izin Allah Nabi Daud melihat perempuan sedang mandi. Nah, ini rupanya itu balaknya itu. Dimasukkan ke situ, perempuan sedang mandi. Ya, dan mandi tentu saja nggak pakai baju. Maka kalau misalnya melihat perempuan yang nggak pakai baju, itu al-ula laka wasani alaika itu. Yang pertama rezeki, yang kedua dosa itu. Wah, kalau gitu nggak usah berkedip ya. Salah, bukan begitu maksudnya. Kalau tahu begitu nggak sengaja melihat ya langsung astagfirullahaladzim begitu. Bukan, wah ini belum berkedip nih, lama-lama dikit. Enggak boleh yang seperti itu, tetap berdosa.
Nabi Daud alaihissalam ternyata tertarik dengan perempuan itu. Pas ketika pertemuan di kerajaannya, langsung Nabi Daud bertanya, siapa perempuan yang biasanya jam sekian dia mandi di kolam itu? Lalu ada yang melaporkan, itu adalah istri panglima perangmu, wahai Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud punya pikiran, kalau begitu perempuan itu harus aku nikahi. Secara fikih, menikahi perempuan yang sudah punya suami itu tidak boleh, haram hukumnya. Satu-satunya cara supaya bisa menikahi perempuan itu, maka suaminya harus meninggal duluan. Oleh karena itu harus ditunggu meninggal. Karena nggak sabar nunggunya, diusahakan bagaimana cara meninggal. Dan ini di sini jangan sampai ditiru usahanya Nabi Daud itu. Jangan ditiru karena istri itu cantik terus berusaha bagaimana caranya suaminya meninggal. Tidak boleh yang seperti itu. Nabi Daud punya cara. Gimana caranya? Diperintahkan. Panglima perang biasanya selalu menang di medan perang. Akan tetapi pada kali itu tidak disuruh jadi panglima perang, disuruh menjadi pemegang bendera. Rata-rata pemegang panji itu gugur di medan perang. Benar, pas disuruh perang melawan musuh, gugur di medan perang. Perempuan ini menjadi janda, dilamar oleh Nabi Daud, dinikahi oleh Nabi Daud. Lahirlah seorang anak namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah melarang nabinya melakukan seperti itu. Lalu Allah utus dua malaikat. Malaikat yang satu seperti manusia memiliki satu kambing. Malaikat yang satu lagi seperti manusia memiliki 99 kambing. Artinya apa? Panglima perang tadi punya satu istri cuman. Nabi Daud punya 99 istri. Diibaratkan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang punya satu istri, yang punya satu kambing tadi ngadu, wahai raja, wahai Nabi Daud alaihissalam, aku punya kambing cuman satu, tapi diambil oleh orang ini yang punya 99 kambing. Siapa yang salah di antara kami? Langsung ditunjuk oleh Nabi Daud. Yang punya 99 kambing yang salah, rakus sekali, sudah punya 99, masih juga ambil yang punya satu. Begitu disampaikan, tersenyumlah dua orang ini. Begitu tersenyum, senyumnya nusuk ke dalam hatinya. Nabi Daud alaihissalam langsung tersungkur dan sujud di situ selama 40 tahun. Sampai keningnya ini dimakan oleh rayap, tidak akan naik kepalanya kecuali kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun seraya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kesalahan Nabi Daud apa? Kesalahan Nabi Daud adalah sesungguhnya menikahi perempuan tadi yang sudah tidak ada punya suami, itu secara fikih itu tidak salah, benar. Jadi bapak-bapak kalau pengen menikah harus perempuan yang suaminya sudah tidak ada atau memang belum punya suami. Kalau suaminya masih ada, jangan sesekali melamar dia. Ya, saya pesan nih bapak-bapak di sini, kalau ada perempuan masih punya suami, jangan dilamar, nanti suaminya yang marah nanti itu. Kemudian secara tasawuf Nabi Daud salah. Kenapa? Karena yang menyebabkan sabab musabab yang membuat skenario supaya meninggalnya panglima ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Maka Allah berikan pelajaran kepada Nabi Daud alaihissalam. Inilah cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Akhirnya Allah perintahkan Daud, kamu minta maaf kepada orang itu. Akhirnya pergi ke kuburan. Namanya Nabi, ya bisa ngomong dengan orang mati. Kalau kita nggak bisa. Jangan kalau di sini ada punya salah kepada tetangga sudah mati terus pergi ke kuburan ngomong. Jangan, nggak tahu kita. Kita nggak bisa ngomong dengan dia, kita nggak bisa dengar dengan dia. Dia mungkin dengar omongan kita, tapi kita nggak bisa dengar omongan dia. Di sini ada yang bisa dengar omongan orang mati? Nggak ada kan? Orang mati itu bisa mendengar dan lebih tajam pendengarannya daripada pendengaran kita yang masih hidup. Nabi Daud bisa mendengar omongan orang mati karena adalah karunia Allah. Karena dia seorang nabi. Dimaafkan kesalahannya oleh panglima perangnya tadi. Lalu mengadu pada, ya Allah, aku sudah minta maaf kepada
orang yang aku bersalah kepadanya. Lalu Allah sampaikan, sudahkah kau sebutkan kesalahanmu apa? Ternyata disuruh nyebutkan kesalahannya. Lalu datang lagi dan menyebutkan kesalahan. Apa yang terjadi? Marah rupanya. Istrinya diambil. Marah rupanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya salah kepada orang, lebih baik nggak usah sebutkan kesalahannya. Yang penting minta maaf gitu aja. Aku salah kepadamu. Jangan bilang aku kalau ada salah nih. Kalau ada salah nanti nanya apa kira-kira salahnya. Menyebutnya. Jadi langsung aku minta maaf kepadamu. Selama ini aku bersalah kepadamu. Umpamanya begitu. Nggak usah sebutnya. Nanti kalau disebut jadi bisa tidak memaafkan seperti Nabi Daud. Tetapi perintah Allah hanya untuk meminta maaf. Kita juga begitu. Tugas kita adalah minta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Tidak usah ngurusi apakah dia memaafkan kita atau tidak. Kalau dia memaafkan kita, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan kita, kita sudah dimaafkan oleh Allah. Dan orang yang tidak memaafkan itu, dia punya kerugian sendiri. Apa ruginya? Kesalahannya tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Orang minta maaf saja kepada dia tidak memaafkan, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosanya? Oleh karena itu, kalau ada orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, nangis-nangis sampai keluar air mata habis saat malam hari munajat kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, astagfirullahaladzim, sampai air darah yang keluar, umpamanya air mata darah yang keluar, tidak akan diampuni oleh Allah selama dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu perlunya kita memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Daud juga begitu. Inilah Nabi Daud alaihi salam akhirnya diampuni dosanya oleh Allah, dan cobaannya ini lewat dan Nabi Daud menjadi nabi yang naik derajatnya di antara nabi-nabi yang lain. Inilah yang disebut dengan barokah tadi. Inilah yang disebut dengan kemanfaatan tadi. Ini bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini Allah tingkatkan melalui ujian Ramadan ini, latihan di luar Ramadan ini. Keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, dan kita kembali fitri, kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru lahir. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu kami ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.